Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali beribadah. Untuk itu kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita naikkan syukur kita naikkan pengagungan kita di hadapan Tuhan. Bahwa pada saat ini Tuhan, kami mau Engkau lawat kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat segala yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau lawat setiap kami ya Bapa. Surahkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk melawat setiap kami pribadi lepas pribadi.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kita katakan ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, katakan
Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom gereja Tuhan, puji nama Tuhan, kita kembali beribadah online di pagi ini dan kita bersyukur bahwa tidak terasa kita ada di pertengahan, menjelang pertengahan tahun 2021, semua di dalam tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu atas kami, hingga kami ada di bulan yang kelima tahun 2021 di dalam penyertaan kasih setiamu atas kami. Terima kasih ya Aba Bapa. Kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau mendengar firman yang adalah Engkau sendiri. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu juga yang menyampaikannya, sehingga ini menjadi kekuatan, rema bagi kami. Dan izinkanlah kami untuk sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus, walau secara online. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari sama-sama kita siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan, amin. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur karena tidak terasa kita terus masuk di pertengahan tahun 2021. Dan di saat-saat ini juga kita banyak dengar kabar ada gelombang ketiga dari COVID-19 yang begitu hebatnya melanda seluruh dunia. Dan di bulan ini juga kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara kekasih, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, meninggalkan para muridnya, setelah mereka menyaksikan kesengsaraan Tuhan Yesus, kematian, dan bahkan mendengar kabar dia bangkit. Akan tetapi iman para murid goyah dan kemudian mereka mencari ya, untuk gimana caranya bisa mendapat penghiburan-penghiburan. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, seperti di bulan ini di mana kita akan merayakannya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan penampakan diri kepada para murid untuk kembali meyakinkan mereka bahwa dia itu adalah yang dijanjikan. Dia adalah yang dijanjikan oleh para nabi mengenai Mesias yang akan datang. Haleluya. Dan kita akan sama-sama belajar mengenai keberadaannya yang terus hadir dalam setiap musim kehidupan kita, seperti juga yang terjadi kepada para murid saat itu. Untuk itu mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama buka dalam firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-24. Kita akan lihat ayat-ayat dari ayat 13 hingga ayat yang ke-33. Ya, firman ini menceritakan mengenai Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Haleluya. Yang menceritakan mengenai dua orang murid yang mencoba mencari penghiburannya sendiri. Padahal Tuhan Yesus sudah menetapkan kepada para murid untuk tetap di Yerusalem
hingga roh penghibur atau parakletos itu datang memenuhi para murid untuk kemudian bekerja lebih giat dengan penuh kuasa daripada Tuhan. Mari sama-sama kita baca ayat-ayat di Lukas pasal 24, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-33. Kita akan melihat beberapa bagian dari perikop ini bersama-sama. Judul dari sharing saya pagi ini adalah Tuhan selalu hadir di dalam setiap keadaanmu. Untuk itu mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, pada hari itu juga 2 orang murid dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kedua murid ini sedang mengalami satu dilematis yang begitu kuat, di mana mereka saat kejadian di Yerusalem, mereka ada di situ dan mereka merasa bahwa sesuatu yang tidak mereka harapkan terjadi kepada Yesus, Tuhan mereka, guru mereka, sehingga mereka melakukan perjalanan menuju ke Emmaus. Ya, bila mana kita menggambarkan situasi kita saat ini setelah kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus, kurang lebih mungkin kita juga seperti para murid, di mana Yesus sedang menampakkan diri juga kepada kita, semata-mata untuk kembali menguatkan iman percaya kita di dalam Dia, bahwa hanya di dalam Dialah kita memperoleh kekuatan yang baru, kita memperoleh harapan yang baru, kita memperoleh satu kehidupan kekal. Amin, saudara. Dan percayalah bahwa para murid yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus, mereka tidak sedang membicarakan hal-hal yang di luar daripada kejadian yang baru saja terjadi di Yerusalem. Mereka membicarakan segala sesuatu mengenai Tuhan, akan tetapi mereka sedang menjauh dari Tuhan sendiri. Nah, ciri daripada cerita ini, bila mana kita akan membaca beberapa bagian seterusnya dari perikop ini, kita akan melihat bahwa ada ciri-ciri yang menandakan kehidupan yang menjauh daripada Tuhan. Dan Tuhan tetap mau hadir, Tuhan mau menyatakan eksistensinya dalam kehidupan kita, dimanapun, kemanapun kita pergi, Tuhan tetap mau menilik kita, Tuhan mau tetap melihat kita, dan mau menyatakan bahwa Dia mengasihi kita. Amin, saudara. Keadaan di mana kita tanpa disadari menjauh dari Tuhan adalah pertama seperti para murid alami, yaitu menjauhi kehidupan persekutuan atau menjauhi komunitas yang sebenarnya komunitas itu yang menguatkan kehidupan mereka, yang menguatkan segala kegundahan yang mereka alami saat itu. Tapi keadaan di mana tanpa disadari mereka sudah melakukan aktivitas atau kehidupan yang menjauh daripada Tuhan adalah seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-13, mereka menjauhi persekutuan. Lalu yang kedua adalah mereka tidak mau taat. Mereka tidak mau taat akan perintah Tuhan Yesus, yaitu di mana Yesus katakan bahwa tetap berdiam di Yerusalem. Tapi kedua murid ini lebih memilih untuk melakukan perjalanan. Mereka menjauh daripada kehidupan di dalam Tuhan yang tanpa mereka sadari mungkin saat itu adalah pertama menjauhi persekutuan, yang kedua adalah tidak taat, tidak tunduk akan perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah mereka adalah para murid yang lari dari panggilannya. Mereka lari dari panggilan mereka. Haleluya. Akibat daripada kita menjauh daripada Tuhan, maka mari kita lihat sama-sama di Lukas pasal 24 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Seketika saat mereka sedang berjalan, bercakap-cakap, Yesus hadir di situ. Tapi di ayat yang ke-16 ini menceritakan bahwa
ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, saya mau katakan bahwa waktu kita mulai menjauh daripada Tuhan, ada sesuatu yang akan menghalangi kita untuk tidak melihat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat eksistensi Allah itu sebagai Allah yang omnipresent. Dia hadir dalam setiap keadaan kehidupanmu. Apa yang menghalangi mata mereka? Firman Tuhan di sini katakan ada sesuatu. Pertanyaannya adalah kembali kepada kita. Adakah sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa melihat Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Keadaan yang terjadi kepada para murid adalah di mana mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami kekhawatiran, kegelisahan, patah arang, ya. Sehingga hal itu menghalangi pandangan mereka untuk mengenal Tuhan. Seringkali kita tidak melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat eksistensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ada kekhawatiran, ada ketakutan yang melanda kehidupan kita. Ada kegelisahan-kegelisahan yang terlalu merasuk hati pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan hadir. Tuhan bercakap-cakap dengan kita di tengah-tengah masalah hidup. Haleluya. Firman Tuhan di 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 sudah mengingatkan kita. Paulus menegur dan menguatkan anak mentornya Timotius. Dia berkata bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tapi kadangkala kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan membuat kita tidak tertib, kita tidak taat, kita tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan, dan kita mulai mengambil jalannya kita sendiri. Tetapi firman Tuhan di pagi ini sedang kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap hadir di dalam keadaanmu apapun saat ini yang sedang engkau hadapi. Haleluya. India sedang mengalami goncangan yang begitu besar di gelombang COVID yang begitu hebat saat ini, dan beberapa negara lain begitu ketakutan. Ada gelombang-gelombang besar yang juga sedang membidik depan mata mereka. Ada ketakutan yang besar sedang membayang-bayangi dunia ini. Tapi biarlah di bulan Mei ini, di mana bulan yang akan kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus kali yang kedua, kita mau mengalami seperti yang para murid alami, yaitu biarlah Tuhan menyatakan diri dalam kehidupan kita, supaya kita tetap bisa melihat Dia hadir senantiasa. Akibat daripada kita menjauh daripada Tuhan adalah pertama, kita menjadi ketakutan, kegelisahan. Lalu yang kedua adalah kita menjadi orang-orang yang bersandar kepada harapan yang kita bangun sendiri. Peristiwa murid yang berjalan ke Emmaus pun juga demikian, saudara. Di dalam perikop ini, bila kita melihat di ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, padahal kami dahulu, ini para murid, menceritakan harapan mereka kepada Tuhan Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan mereka. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bersandar kepada pengertian sendiri akan membuat kita atau menghalangi kita memahami kehendak Allah, yang secara perlahan-lahan membuat kita telah menjauh dari Tuhan. Bersandar kepada pengertian sendiri adalah langkah mundur kita untuk tidak mau berjalan menuju kepada ketaatan, kepada rencana yang sudah Tuhan berikan. Tapi seringkali kita lebih memilih kepada harapan-harapan yang kita bangun. Ya. Harapan-harapan, keinginan-keinginan, kehendak-kehendak, idealisme kita, ekspektasi kita.
Kita seringkali menaruh itu di depan, sehingga kita tidak mampu memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari coba kita belajar dari peristiwa para murid yang berjalan ke Emmaus, di mana di saat kita membaca firman ini, kita kembali mengoreksi diri kita untuk tidak memakai kacamata kita untuk melihat kehidupan kita. Sehingga waktu kita melepas kacamata kehidupan kita sendiri, pengertian kita, dan kita mau menggunakan cara pandang kacamatanya Tuhan, kita mau melihat pemahaman sebagaimana yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Oleh karena itu, saudara, Yesus mengecam mereka. Dalam perikop ini, di ayat yang ke-26, Tuhan Yesus katakan dengan begitu kerasnya kepada para murid yang mungkin tanpa mereka sadari, yang sedang mencari aman saja, lalu kemudian ingin selalu menang sendiri, ya, ingin bersandar kepada pengertian sendiri. Yesus mengecam mereka. Kita baca di pasal 24 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26, Tuhan Yesus berkata, ya, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Kadangkala, saudara, Tuhan akhirnya menegur kita dengan kerasnya karena Tuhan mengenal kebodohan kita. Sehingga Tuhan akan menyatakan dengan kerasnya kepada kita, "Hai, kamu orang bodoh." Ya, kita tahu firman. Ya, terkadang kita berbicara firman, tapi hidup kita sedang lari dari panggilan. Para murid yang sedang berjalan ke Emmaus, mereka tidak sedang mendiskusikan gosip-gosip apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kekaisaran, tapi mereka sedang menceritakan kejadian yang mereka alami, di mana mereka mengalami satu dilematis, dan mereka sedang mendiskusikan bahwa dia kan kita sudah anggap seperti seorang nabi. Berarti mereka punya satu sudut pandang yang begitu jauh atau konteks jauh, di mana mereka mengerti bahwa Taurat atau firman di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana Mesias itu dijanjikan, itu mereka pahami. Tapi mereka tidak percaya karena mereka tetap membangun opini atau harapan mereka seperti yang tadi kita baca, bahwa Yesus harusnya jadi raja yang membebaskan. Ya, mereka berpikir bahwa Mesias versi mereka adalah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel. Tapi Allah punya rencana yang lebih besar daripada itu. Harapan kita kadangkala adalah harapan-harapan yang hanya bersandar, hanya berorientasi kepada pemenuhan kehidupan kita semata. Hanya ada di antara kebutuhan-kebutuhan kita. Kita tidak melihat dengan kacamata Tuhan untuk memahami bahwa Tuhan mau bekerja begitu lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan mengecam mereka. Mereka sedang berbicara mengenai Tuhan, tetapi mereka menjauh. Mereka berjalan meninggalkan Yerusalem. Mari kita belajar. Kita mau lihat bahwa kita tidak lamban hati dan pikirannya untuk menerima dengan penuh iman percaya akan firman yang Tuhan telah nyatakan. Bahkan firman yang hari ini kita terima begitu jelas berbicara kepada kita supaya kita melihat bahwa Tuhan tetap hadir di dalam setiap musim hidup kita. Untuk itu mari sama-sama kita perhatikan lagi ayat-ayat yang kembali berbicara. Tuhan berbicara kepada kita. Kita perhatikan ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata,
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, waktu kita sudah mulai mengalami satu situasi yang menjauh daripada Tuhan, tapi Tuhan akan tetap menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat ada ciri-ciri di mana Tuhan mulai hadir, Tuhan mulai bekerja, Tuhan nyatakan kepada kita, supaya kita kembali peka bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Seperti yang terjadi kepada para murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus ini. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa waktu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ada satu pola yang Yesus kembali ingatkan kepada mereka. Yang pertama adalah ciri kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, walau kehidupan kita mungkin saja mengalami satu kemunduran. Tapi waktu Tuhan kembali hadir, kita akan memperhatikan ada tanda-tanda, ada ciri-ciri yang menyertainya, yaitu kembali mengingatkan kita atau membawa kita untuk masuk lagi di dalam persekutuan. Ada fellowship, ada memecah-mecahkan roti. Dan apa yang terjadi waktu Tuhan hadir dan memecah-mecahkan roti kepada para murid, mereka mulai merasakan bahwa ya, ini adalah Tuhan. Terbukalah mata mereka. Waktu Tuhan hadir dalam kehidupan kita, walaupun dalam situasi yang terpuruk sekalipun yang kita hadapi, maka Tuhan akan berbicara kembali kepada kita mengenai persekutuan. Ciri kedua yang menyertai hadirat Tuhan dalam kehidupan kita adalah pemahaman, pengertian lagi. Bagaimana harus hidup yang baik, hidup yang benar yang harus kita lewati seturut dengan firman-Nya. Dan ciri yang ketiga adalah adanya ucapan berkat. Ya, firman Tuhan datang mengingatkan kita. Tidak melihat kepada situasi, tapi kita mau tetap berbicara apa yang Tuhan nyatakan lewat firman-Nya. Ada ucapan-ucapan berkat, ada motivasi yang kembali menggairahkan kehidupan kita. Dan ciri daripada hadirat Allah yang hadir dalam kehidupan kita adalah gairah yang baru. Gairah yang menggebu-gebu. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-32. Kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ada pemahaman yang baru, lalu ada roh yang kembali bernyala-nyala. Hadirat Tuhan saat hadir dalam kehidupan, apapun keadaanmu, Tuhan akan mengingatkan engkau mengenai keempat hal ini. Persekutuan kembali dengan Tuhan, persekutuan kembali dengan jemaat atau orang-orang percaya. Kita kembali mengerti firman Tuhan yang dulunya kita ngerti, lalu kita lupa. Kita nggak ingat lagi, tapi Tuhan ingatkan kita lagi. Kita teringat supaya kita tetap memperkatakan kata-kata firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah adanya gairah yang baru. Ada kasih mula-mula yang kembali membakar roh kita. Roh kita kembali bernyala-nyala. Itu adalah tanda-tanda di mana Tuhan menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Untuk itu, kita harus memperhatikan respon yang murid-murid lakukan. Apa yang terjadi waktu mereka merasakan hadirat Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka, walau saat itu mereka sedang terpuruk. Mereka sedang melakukan kehidupan yang jauh daripada rencana Tuhan. Mereka sedang menjauh daripada Tuhan. Akan tetapi Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya dan Dia hadir. Ayatnya yang ke-33 mengatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Haleluya.
Firman Tuhan di pagi ini kembali dengan kuat, dengan jelas, mengingatkan kita bahwa kita tidak mengeraskan hati. Waktu kita merasakan Tuhan sudah mulai hadir, Tuhan kembali memanggil kita, merangkul kita, mengingatkan kita, kita tidak mengeraskan hati. Tapi kita melembutkan hati kita dan kita punya respon yang tepat akan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani. Beberapa bagian di dalam kitab Ibrani mengutip, dan saya akan mencoba melihat ayat ini kepada kita semua. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Pencobaan selalu kita alami. Masalah hidup, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Tapi waktu Tuhan sudah menyatakan hadiratnya, Tuhan sedang berbicara dalam kehidupan kita, kita mau pegang firman-Nya dan percaya. Dan respon aktif kita akan membuat kita terus bangkit. Koreksi diri secara pribadi akan membuat kita kembali berjalan dengan Tuhan. Dan hidup taat kepada firman-Nya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu. Mari saya ajak kita semua datang di hadapan Tuhan. Kita minta ampun atas setiap dosa pelanggaran kita yang kita lakukan, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Lewat perkataan, perbuatan, bahkan apa yang timbul dalam hati dan pikiran. Mari datang di hadapan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Minta ampun. Minta ampun di hadapan Tuhan. Yes. Akui. Bapa, kami datang di hadapan, kami minta ampun ya Tuhan. Firman-Mu ini sudah menegur kami, menguatkan kami, mengoreksi kami, supaya kami tidak lagi menjauh daripada Tuhan, tapi kami mau memilih merespon, kami mau mendekat sama Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kuduskan kami, layakkan kami untuk sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus di pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan perjamuan kudus bisa dibagikan. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu perjamuan ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah percaya, dan anak-anak yang di bawah umur 12 tahun tidak diperkenankan untuk mengambil perjamuan kudus ini. Firman Tuhan datang kepada kita mengatakan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari Bapak Ibu, kita mau mempersiapkan roti yang ada di tangan kanan kita, sehingga kita bangkit berdiri saat ini. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan datang, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang sudah mengizinkan kami sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini. Mari mulai datang di hadapan Tuhan, mengucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kina masih debiar. Mari yang sudah bisa berbahasa roh, mari bersama-sama menyembah Tuhan di dalam roh. Yang belum bisa, mari katakan haleluya, 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 haleluya. Kirana masyanda yaralaba yaralabu. Kirala batasan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk perbuatan-Mu, untuk karya-Mu ya Tuhan, menebus kami, menyediakan kehidupan kekal, kehidupan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Huri dibiana mata syede biara lambakana masyaka. Oh rala bapa karana masyaka. Mari bersama-sama angkat pujian. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kita datang, kita berbahasa roh. Kira laba bayarana masyanda yaralabu. Ridi biyene metese kiridi biara laba yaralabu. Berkat-berkat-Mu yang baru turun melingkupi kami, penuhi kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Penuhi kami Tuhan, kekuatan yang baru, urapan-Mu yang baru, penuhi kami untuk melewati sebulan penuh ini Tuhan. Kami percaya, kami tetap berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau yang terus hidup dalam kami, penuhi hati pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami tetap percaya di dalam Engkau, di dalam firman-Mu. Dan kami tidak meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan terus berbicara, memenuhi hati pikiran kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama kita buka hati dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Kembalilah dalam setiap kehidupan. Tetap jadilah garam yang memberikan rasa surga dan terang untuk menerangi dimanapun Tuhan Engkau utus, Engkau taruh. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu yang berlimpah turun memenuhi. Apapun yang kami buat, Engkau buat berhasil dan beruntung. Engkau penuhi bakul Adonai. Engkau jamah berkati. Oh Tuhan, setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Karena Tuhan menghadapkan wajah-Nya di dalam kehidupan kami. Dan memenuhi dan mengurapi serta menyertai di dalam segala situasi kehidupan. Berkat daripada Allah Bapa, penuh dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tambah hari tambah manis, menasihati, menghibur, membimbing setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai.
bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.